Oke, kali ini saya membuat program yang saya beri nama OneNote. Jadi ini program Notepad, tapi bukan Notepad. Jadi apa ya? Sekilas ini program ini hanya membuka sebuah file teks ya, yang terakhir ya. Jadi dia hanya membuka file teks yang terakhir ya, secara otomatis ya. Jadi memang mungkin teman-teman punya kebutuhan seperti itu ya. Jadi membuat catatan pas meeting ya, selesai. Mungkin besok lanjutkan meetingnya lagi. Nah itu filenya akan terbuka lagi dan bikin catatan lagi ya, seterusnya sampai kita melakukan new file ya. Ini karena masih baru ya. Oke, ini. Oh, ini belum saya buang nih. Bawaannya belum saya clear ya. Misalnya meeting hari pertama. Oke. Summary 1, 2, 3, 4, 5 bla 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 bla. Oke. Kemudian saya tutup ya. Nah, mungkin besok kita lanjut lagi meeting hari kedua ya. Oh ya, jangan lupa ini mesti di set dulu ya, karena ini baru pertama kali dijalankan. Working foldernya mesti di set ya. Nah, ini saya sebagai contoh saya taruh di sini ya, di folder temp ya. Oke. Nah, baru kita bisa close. Sebelum saya close, ini ada kalau new ya, ini berarti file baru ya. Kemudian ada menu ini edit ya, biasa undo, copy ya, cut ya, select all gitu kan. Kemudian ada view untuk milih font ya. Kalau kayak saya kan perlu huruf besar gitu kan. Oke, lebih besar hurufnya. Oke, kemudian ini ada status bar ya. Kalau tidak dibutuhkan dimatikan saja ya. Kadang-kadang kita nggak perlu nih. Kalau kita lihat notepad yang sekarang kan rame sekali ya. Bahkan sudah pakai tab ya. Memang lebih simpel sih, tapi akhirnya lama-lama menumpuk di sini ya. Semua pekerjaan nggak bisa dihapus jadinya. Oke, ini juga sekarang udah dibuat simpel ya. Sudah dibuat simpel. Status bar masih ada. Oke, ini saya close ya. Oke, ini saya tutup ya. Saya tutup. Saya tutup, kemudian saya buka lagi besoknya ya, hari kedua meeting misalnya. Saya buka lagi. Nah, dia akan terbuka lagi nih. Catatan yang kemarin ya. Sekarang saya buat meeting hari kedua. Meeting hari kedua misalnya. Summary-nya nah misalnya blue. Nah, oke, udah. Ini saya close ya. Oke, file itu disimpan di sini. Ya, kalau kita buka di notepad, ya ini masih tercatat ya. Masih kita bisa lihat. Oke, jadi itu kalau kita buka kembali dia akan membuka file yang tadi ya. Nah, itu file, nama filenya saya simpan di sini ya. Ya, berarti nanti file ini itu disertakan juga nanti di programnya, dikopikan juga. Nah, ini saya taruh di sini ya. Working folder ini paste balik. Ini working foldernya ya, yang ini ya. Terus ini working filenya ya. Oke. Kalau kita buka lagi, oke. Kalau kita new ya, kita
kita new, itu akan terbentuk file baru ya, file baru ya, yang terakhir ya. Kalau saya close ya, jadi sini nggak ada fitur save ya, ya begitu close langsung nyimpen dia ya. Di sini muncul lagi, di sini ya, ini masalahnya ya, ini ya. Nah, kalau kita buka kembali aplikasinya, nah ini akan menjadi file terakhir ya, dan ini dibuka, demikian seterusnya ya. Jadi ya seperti itu ya maksudnya program ini dibuat ya. Oke, sekarang saya coba memberikan penjelasan tentang program ini ya. Oke, ini saya tutup dulu, kayaknya udah saya buka tadi ya. Program ini ada beberapa komponen yang digunakan ya. Yang paling utama sih ini ya, memo ya, memo, terus kemudian ada pop up ya, buat menampilkan menu dengan klik kanan ya. Ini saya assign ke memo, saya assign ke memo. Terbalik. Oke, pop upnya saya assign ke memo. Mana nih pop up ini ya. Jadi pop upnya saya assign ke memo. Kemudian di sini saya juga kasih font dialog ya, buat ngatur tampilan huruf ya. Kemudian ini select directory untuk menentukan working folder ya. Oke, kita coba bahas satu-satu. Kita lihat di form ya. Di form itu ada, saya menggunakan form show ya untuk pertama kali ya. Dibuka ya. Yang dilakukan adalah membaca file skema.ini ya. Dia akan coba untuk memberikan posisi terakhir ya, posisi terakhir dari program ya, posisi windownya ya. Dia akan ambil dari skema.ini ya, datanya ya. Selanjutnya dia akan membuka file terakhir yang tercatat di skema.ini. Kemudian panel ini, panel 1 ya. Oh ya, panel 1 ini ya. Ini panel 1 ya. Ya. Kemudian akan ditampilkan ya di panel 1 ya, nama filenya ya. Berikut dengan foldernya. Oke. Nah, filenya sendiri sih belum di-load sih. Ya. Filenya belum di-load ya. Dicek dulu ya. Ada apa enggak nih filenya. Karena kalian terhapus ya. Filenya itu dicek dulu, kalau ada itu di-load di memo. Ya. Memo lines load from file. Ya. Kalau nggak ada tampilan ini ya. Warning lah. Ya. Filenya nggak ada. Nah, nanti dibuat file baru. Prinsipnya seperti itu. Oke. Kemudian di sini lanjut ke, ini lebih ke Word ya. Lebih ke tampilan. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Yang penting tuh itu sih. Ketika sudah di-load di memo kan sudah kebuka tuh teksnya. Oke, ini kalau ini lebih ke menu dari lens number ya. Menu dari line number. Di sini nih. Menu dari line number. Ini ya.
Kita bisa lihat di sini apapun ini kan isinya apa aja nih. File, edit ya, ini standar lah perintahnya. View ya, ada font, ada warna, kemudian window ya. Nah, di sini ada show line numbers ya. Ini ya. Kalau saya klik di sini ya, dia hanya memberikan status aja sih ya. If show lines number ya. Checked ya. Artinya kalau kita klik ini ya, kita harus membuatnya jadi false ya. Dan panel captionnya, panel 1 captionnya dirubah menjadi menampilkan nama file. Nah, ini kalau dia nilainya false ya, nilainya false, maka ini akan dibuat true. Nah, status dari show lines number checked ini akan digunakan oleh digunakan oleh memo ya, memo keydown ya, even memo keydown ya, ini ya, untuk mendeteksi baris ya, untuk mendeteksi baris ya. Ini memo keydown ini untuk mendeteksi baris ya, baris number ya, jumlah baris sama posisi ya. Di sini post position ya, post pakai t-point saya. Kemudian ya, tadi status tadi itu show line number itu, karena true maka prosedurnya akan mendetek setiap penekanan tombol PK ya, key down sama key up ya. Oke, ini sepertinya nggak perlu ya, karena sudah ada di sini ya. Ini harus dibuang aja sih, karena sudah dideteksi di sini ya. Kalau ini nilainya true ya, show line number ya, true, ceknya true, makanya ini akan dieksekusi. Ini post adalah ya, memo, post ini position ya. Ini adalah posisi dari lines ya, posisi lines dari memo, kemudian ditampilkan di panel 1 caption ya. Karena kita butuhnya posisi Y ya, Y itu row-nya ya, maka yang kita ambil adalah post.y ya. Post.y, kemudian ini adalah jumlah lines ya, jumlah line ya, yang berisi tulisan. Coba kita running ulang. Ya, ini line 1, line 0. Oke, seperti itu ya. Untuk line-nya tidak ada spesial, paling ketika ini programnya di close ya. Programnya di close kan dia harus melakukan save file ya, secara otomatis ya.
ini ya, ini save file, secara otomatis ya. Ini sudah ditentukan ya folder sama nama filenya kan. Kemudian dia juga menyimpan dari nama file itu di skema.dat ini, terus posisi ya, posisi terakhir dari window. Oke, kalau ini sih lebih ke drag file ya. Ini saya sudah jelaskan di video lain ya, bisa dicari nanti. So udah ya, itu aja sih program OneNote ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.